Langit malam tampak retak oleh bulan purnama yang menggantung seperti mata dewa tua yang menyorot dusun Manggala. Kabut tipis merambat di atas tanah basah, dan dari kejauhan, telaga yang disebut-sebut keramat itu bersinar samar, seolah mengundang atau mungkin memperingatkan. Di sebuah rumah sederhana, Purwa, pemuda dusun berusia 20-an dengan wajah keras karena penderitaan, duduk di sisi Nyai Saroh, ibunya yang tergeletak pucat dan megap-megap. Suhu tubuhnya turun drastis, bibirnya membiru dan nafasnya berat, seperti dicabut paksa dari dunia ini. Purwa, banyu telaga. Suara Nyai Saroh hanya desisan pelan, tapi cukup membuat jantung Purwa tercekat. Ampun Bu, itu air yang dilarang Bu, bisik Purwa. Matanya memandang pintu. Ia tahu larangan itu. Semua orang tahu. Tidak seorang pun boleh mengambil air telaga Manggala di malam purnama. Namun detik itu juga, tubuh ibunya menggeliat keras. Mata membelalak seakan ada yang menyentaknya dari dalam. Terdengar benda berat jatuh dari langit-langit rumah. Seekor cicak tergeletak mati di lantai. Purwa tahu, tanda-tanda gaib sudah datang. Ia berdiri, gemetar, tapi tekadnya melampaui rasa takut. Telaga Manggala tak pernah ramai. Ia seperti istri tua yang menyimpan dendam pada dunia. Di siang hari pun ia dingin, tapi malam ini kabut di permukaannya seperti nafas dari dunia lain. Langkah Purwa berat. Setiap ia mendekat, suara-suara tak dikenal terdengar. Bisikan, tangisan, dan nyanyian lirih dalam bahasa yang tak pernah ia pelajari. Melayu, sadurunge sukmamu dicelup banyu mati. Ia mengabaikan suara itu. Ia menyendok air dengan kendi tanah liat. Ketika air menyentuh wadah, hawa sejuk tiba-tiba berubah jadi dingin menggigit. Kendi itu dibawanya pulang, menggigil. Tapi ia tak sadar, di belakangnya, bayangan seorang wanita berselendang putih mengikuti, melayang tanpa kaki, rambutnya menjuntai membasahi tanah. Sementara itu, di rumah, Nyai Saroh menggeliat semakin keras. Purwa duduk di dekatnya, menuangkan setetes air ke bibirnya. Bismillah, semoga Gusti paring sehat, gumamnya lirih. Saat tetes pertama menyentuh bibir ibunya, lentera minyak di pojok ruangan mati dengan suara letupan kecil. Angin kencang menyerbu dari pintu yang terbuka sendiri. Purwa menoleh, tapi tak ada siapa-siapa di luar, cuma kabut. Ia memeluk ibunya erat. Bu, ibu, kuat ya Bu, desisnya. Mendadak tubuh Nyai Saroh melengkung seperti busur, dan dari mulutnya keluar suara mendesis bukan manusiawi, diikuti oleh jeritan panjang yang menggetarkan dinding. Lantai kayu berderak, guci pecah sendiri. Seekor tikus lari menyambar kaki Purwa. Aku kedinginan di dalam telaga. Banyu iki anyep gumam Nyai Saroh masih dengan mata tertutup. Purwa menatap air di kendi yang tersisa. Warnanya kini kehijauan, dan permukaannya bergerak sendiri, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Purwa memutuskan untuk membuang sisa air keluar, tapi saat membuka pintu, seketika tubuhnya membeku. Di sisi kanan pintu, menempel dinding, sosok perempuan setengah ular dengan rambut panjang basah mengintip ke arahnya. Matanya kuning, lidahnya menjulur bercabang, tapi yang paling mengerikan, wajahnya menyerupai ibunya sendiri. Purwa, anak manis, kau memanggilku kembali? Purwa menjatuhkan kendi. Suara pecahnya terdengar seperti ratusan cermin remuk bersamaan. Ia menutup pintu cepat-cepat, membentur punggungnya ke kayu, jantungnya berpacu. Duh Gusti, suara ketukan terdengar dari luar, lembut, perlahan, tapi penuh ancaman. Duk, duk, duk. Aku belum selesai Purwa. Air itu membawa utuh.
Tang. Ia tak tidur malam itu. Cahaya lampu tak ia nyalakan lagi. Dan ia hanya bisa duduk bersandar pada ibunya yang mulai tenang. Tapi nafas ibunya kini berbunyi seperti desisan. Persis seperti suara ular. Pagi menjelang. Matahari belum muncul. Tapi suara kokok ayam bersahutan pelan. Purwa membuka pintu perlahan. Tak ada siapa-siapa. Tapi di tanah, bekas sisik panjang melingkar seperti ular raksasa baru saja lewat. Di atas tanah juga terdapat sejumput rambut basah dan selai kain putih yang tampak seperti selendang. Duh Gusti, apa yang sudah aku lakukan? Di sisi lain, di rumah Ki Buntara, kakek tua berambut kelabu itu membuka matanya dengan kasar dari semedinya. Lilin di depannya mati semua tanpa sebab. Ia tahu, malam tadi seseorang telah membangunkan yang tak seharusnya dibangunkan. Telaga, pancar kutukan wes kebuka meneh, gumamnya. Ia meraih tombak tua yang diselubungi kain merah di sudut bilik. Waktu nebali, kutukan iki durung rampung. Keesokan paginya Purwa pergi ke rumah Pak Bayan, berharap ada yang bisa membantu. Pak Bayan, ibu saya kesurupan atau saya tidak tahu. Semalam saya ambil air telaga karena saya takut ibu mati. Pak Bayan menatapnya tajam. Air telaga, Purwa? Di malam purnama? Iya Pak, saya tidak tahu harus bagaimana. Pak Bayan duduk lemas. Ia menatap langit-langit. Kau baru saja membangunkan iblis yang telah kami kurung 70 tahun lamanya, Purwa. Nini Blorong, bukan dongeng. Dia nyata dan sekarang dia lapar. Purwa gemetar. Apa yang harus saya lakukan? Kita tak bisa berbuat banyak kecuali satu hal. Kau harus bertemu Ki Buntara. Beliaulah yang dulu menyegel telaga itu dengan Raja Darah. Hanya dia yang tahu cara menutupnya kembali. Namun saat mereka hendak berangkat ke rumah Ki Buntara, jeritan terdengar dari ujung kampung. Seorang anak perempuan ditemukan di sawah dengan mata membelalak dan mulut terbuka. Di dalamnya, ular kecil menggeliat keluar. Gusti, kutukane wis nyebar, desis Pak Bayan. Fajar baru saja menjilati langit dengan warna merah darah. Kabut belum mau angkat kaki dari tanah dusun Manggala. Suasana pagi itu dingin, bukan karena udara, tapi karena ketakutan yang mulai membeku di tulang warga. Purwa berdiri di sisi jenazah bocah perempuan yang malam tadi ditemukan di sawah. Wajahnya membeku, seperti enggan menerima kenyataan bahwa kutukan telah menjalar cepat. Namanya Sari, umur 9 tahun, anak sematawayang dari Bu Juminah, kata Pak Bayan pelan mengusap wajah jenazah. Purwa memejamkan mata. Aku penyebabnya. Jangan menyalahkan diri terus, Le. Kau niatnya menyelamatkan ibumu, tapi sekarang yang harus kau pikirkan, bagaimana menebusnya. Tiba-tiba Juminah, ibu korban, berlari sambil menjerit histeris. Sari, kembalikan anakku. Dasar Nini Blorong, aku tahu ini ulahmu. Ia meraih tubuh anaknya, memeluknya erat, bahkan menggoyang-goyangkannya. Sari, bangun nak, ayo bangun. Ibu belum sempat belikanmu gelang. Juminah, cukup, bentak Pak Bayan. Tapi suara tangis wanita itu terlalu keras, sampai menggema di antara kabut. Dan saat itulah perut Sari yang sudah dingin dan kaku bergerak. Purwa mundur. Pak Bayan itu! Suara dari dalam tubuh Sari. Lalu dari pusar bocah itu terdengar tembang lirih, nyanyian perempuan sayup dalam bahasa Jawa kuno. Juminah terdiam, mulutnya terbuka. Tapi yang lebih mengerikan, suara itu bukan datang dari mulut Sari, melainkan dari dalam perutnya. Astaghfirullahaladzim. Pak Bayan langsung membaca ayat kursi. Gemetar. Dari perut yang membengkak itu merayap keluar seekor ular kecil berwarna hijau keemasan, membawa seuntai rambut manusia di moncongnya. Juminah menjerit sekali lagi. Beberapa jam kemudian, Purwa dan Pak Bayan berjalan cepat menuju rumah Ki Buntara
yang terletak di ujung dusun dekat batas hutan lebat. "Kenapa kita tak bawa orang lain?" tanya Purwa. Karena tak semua bisa menahan pandangan terhadap Nini Blorong. Dan kalau dia tahu banyak yang tahu, dia akan menyebar lebih luas lagi. "Tapi Ki Buntara itu katanya sudah tidak waras," gumam Purwa ragu. Waras atau tidak, hanya beliau yang bisa bicara dengan makhluk air itu, karena dia dulu pernah menikahinya. Purwa menghentikan langkah. "Apa?" Pak Bayan menatapnya tajam. Dulu dia bukan sekedar dukun. Dia dalang utama kesaktian dusun ini, tapi dia tergoda. Nini Blorong datang padanya dalam wujud perempuan muda. Mereka menikah secara gaib. Ia diberi kekayaan, kekuasaan, dan akhirnya kutukan. Rumah Ki Buntara tampak seperti bangunan mati. Dindingnya ditumbuhi lumut, atapnya miring, dan dari dalam terdengar suara gamelan yang diputar di gramofon tua. Ketika mereka mengetuk pintu, "Masuk, aku tahu kau datang." Purwa menelan ludah. Dia tahu namaku." Mereka masuk. Ki Buntara duduk bersila. Di hadapannya genangan air dalam baskom tanah liat. Di dalamnya berenang seekor ular kecil yang menjuntai. "Kau membangunkannya, Le. Air telaga itu bukan sekedar air. Itu ada jiwa dan kau telah memanggilnya keluar dengan ketulusan. Itulah yang justru membuatnya semakin kuat sekarang." Purwa menunduk. "Saya ingin menebusnya, Mbah. Katakan apa yang harus saya lakukan, Mbah." "Kau harus menemui dia dalam wujud aslinya di dasar telaga." Apa? Dia tak akan berhenti sampai ia mendapat tubuh perawan yang ia incar. Telaga itu haus darah muda dan ia butuh pengganti. Pak Bayan melotot. "Apa maksudmu pengganti, Mbah?" Ki Buntara menatap kosong. "Telaga itu dulu wadah penumbalan untuk kekayaan, untuk kejayaan. Semua lelaki dulu menumbalkan wanita ke dasar air. Dan kini karena tumbalnya tidak dipenuhi, ia datang sendiri mencarinya. Apalagi kau telah membukanya setelah aku segel 70 tahun lamanya." Malam hari, dusun diguncang ketakutan. Di rumah Juminah, lilin padam mendadak. Angin menyelinap ke dalam rumah. Dan di jendela sesosok wanita berbaju basah menggantung di luar. Kepalanya tertunduk, rambutnya menyapu kaca. Juminah menjerit, tapi tak bisa berlari. Kakinya seperti ditarik oleh sesuatu dari bawah lantai. Cerak! Lantai kayu retak. Dari sela-sela papan muncul belut dan ular kecil menggeliat naik ke tubuh Juminah. Ah! Keesokan paginya, jenazah Juminah ditemukan membiru di tengah dapur. Kedua matanya tercungkil dan pada dinding tertulis dengan darah, "Aku telah terbebas dari segel dan aku akan mencari untuk memuaskan laparku setelah beberapa puluh tahun." Pak Bayan membaca tulisan itu sambil bergidik. Makhluk itu tak sekedar membunuh. Di sisi lain, langit mendung, awan menggantung seperti kelambu duka di atas dusun Manggala. Tanah basah seperti menyimpan sesuatu yang ingin meletus keluar. Purwa duduk di teras rumahnya, matanya sembab. Pikirannya berputar, mengingat perkataan Ki Buntara. Dia tak akan berhenti sampai tubuh pengganti didapat. Dia ingin menempati sebuah wadah baru. 3 nyawa untuk membuka, 7 untuk mengikat. Gumamnya lirih. Apa maksudnya? Ibunya, Nyai Saro, memanggil dari dalam rumah. Suaranya lemah, nyaris tak terdengar. "Purwo, kemari, Le." Purwo masuk. Ibunya terbaring lemah, nafasnya pendek-pendek. Wajahnya pucat, seperti bulan purnama yang ditutup kabut. Ibu kenapa wajahmu begini?" "Aku bermimpi mereka datang lagi. Gadis-gadis berpakaian putih, berjalan dalam air, memanggil namamu, Le. Mereka bilang, 'Kau harus membayar, Le.'" "Bu, jangan ngomong gitu. Ibu butuh istirahat. Ada sesuatu yang harus kau selesaikan, Le, agar kutukan ini tidak semakin menjadi di dusun ini."
sudah banyak korban. Gara-gara kau ingin menyembuhkanku, Le. Purwa tak bisa tidur. Malam itu seperti dililit kesunyian yang menyakitkan. Lampu minyak di kamarnya berkedip-kedip, kadang redup, kadang terang, seperti nyawa yang digerogoti pelan. Di luar suara burung hantu bersaut-sautan. Angin meniup gorden jendela yang sudah sobek, mengangkatnya seperti tangan gaib hendak meraih lehernya. Di lain waktu, malam itu Ki Buntara tiba di Telaga Manggala. Airnya tampak beku meski tak ada es. Kabut mengambang seperti roh perempuan tua yang melayang tanpa kepala. Di tepi telaga berdiri sebatang pohon jati kering, dan di bawahnya ada batu nisan tanpa nama. Ki Buntara menancapkan keris di depan nisan itu. "Nyi Sari Dewi, keluarlah. Aku tahu ini bukan hanya tentang dendam, tapi tentang janji yang dihianati." Kabut berkumpul membentuk siluet perempuan, setengah wajah cantik, setengah lagi hangus dan berulat. "Kau datang lagi, mantan suamiku, Buntara. Waktuku dulu aku hanya dukun kampung, tapi kau saksi. Kau tahu siapa yang membuatku begini? Dirimu kan?" Ki Buntara menunduk. Tiba-tiba dari dalam telaga muncul keranda, bukan kayu biasa, tapi terbuat dari rambut manusia yang dikepang erat, mengapung perlahan di atas air. "Bukalah, dan kau akan tahu mengapa darah Purwa harus menebus segalanya." Ki Buntara mendekat. Keranda itu terbuka sendiri. Di dalamnya sebuah tubuh bayi membusuk, memegang gulungan surat bertuliskan darah. Sebuah pesan untuk berdamai, atau Ki Buntara akan melawan Nini Blorong Sari Dewi. Setelah itu seketika telaga bergejolak, air berubah merah, tangan-tangan kecil muncul dari bawah air, menunggu Ki Buntara untuk melawan atau berdamai dengan menuruti apa yang diinginkan oleh Nini Blorong Sari Dewi di dalam surat itu. Sementara itu di telaga, Ki Buntara menyadari segalanya. Jadi hanya mengorbankan kepala Purwa bisa menutup segel ini kembali. Sari Dewi menjawab dengan tatapan kosong. "Ya, kau benar. Kau pilih Purwa, atau semua warga dusun ini akan mati. Aku akan membinasakan semua yang bernapas di sini." Singkat cerita, kabut berubah menjadi asap pekat yang berputar-putar seperti pusaran arwah yang kelaparan. Di sekeliling telaga, keranda-keranda dari rambut mulai bermunculan satu demi satu, mengambang dalam diam, seolah menanti giliran untuk dibuka. Purwa terbangun dalam peluh dingin. Ia berdiri di tengah lingkaran api, di altar darah yang didirikan oleh Ki Buntara. Tubuhnya ditelanjangi, hanya diselimuti jubah merah tua dengan sulaman mantra kuno. "Di mana aku?" "Kau di tempat di mana roh dan tubuh tak lagi terpisah, nak," jawab suara Ki Buntara yang berdiri di luar lingkaran. Nafasnya berat. "Maafkan aku, Purwa," kata Ki Buntara. Purwa menunduk, tangannya gemetar. "Kalau begitu, setelah ini dusun akan damai seperti sedia kala sebelum aku mengambil air itu?" "Iya." Sementara itu, dari dalam telaga, Nini Blorong Sari Dewi muncul. Kali ini bukan hanya wujud yang menyeramkan, tapi seluruh tubuhnya sudah menjelma seperti Dewi Kematian, menanti pengorbanan yang akan dilakukan Ki Buntara untuknya sebagai jalan damai. Ki Buntara mengeluarkan kerisnya dan langsung menebas kepala Purwa di hadapan Sari Dewi Nini Blorong. Dan setelah itu, perjanjian perdamaian kembali berlaku. Upacara penyegelan pun selesai. Telaga Manggala menjadi sebuah telaga yang tenang dan diam, tidak menuntut apapun. Ki Buntara kembali menyendiri ke dalam rumahnya di ujung dusun di perbatasan hutan. Kini Telaga Manggala diam menjadi legenda, dan tak ada satupun datang ke tempat itu untuk meminta sesuatu atau melakukan tirakat. Semuanya ditutup total untuk masuk ke akses jalan tersebut. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS. Wassalamualaikum.